Selamat pagi Bapak dan Ibu yang sudah bergabung di acara Bincang Sehat Murni Teguh IVF. Saya Nita akan berbincang dengan dokter pembicara kita hari ini, Dr. Elida Raulina Sidabutar, spesialis kebidanan dan kandungan, konsultan fertilitas endokrinologi dan reproduksi. Murni Teguh IVF senantiasa selalu membagikan informasi kesehatan untuk pasangan yang ingin melakukan program kehamilan. Hari ini IVF Murni Teguh akan membahas tentang nutrisi yang baik saat program kehamilan. Sebelum membahas untuk tema kita hari ini, terlebih dahulu kita akan berkenalan sama dokter pembicara kita. Dokter, pagi dokter. Selamat pagi. Dok, boleh nggak dok share sedikit tentang profil dokter nih sama peserta yang mungkin baru pertama kali bergabung? Apa ya yang mau disebut? Mungkin alumni dari mana dokter sebelumnya? Saya alumni dari Fakultas Kedokteran USU, mulai dari dokter umumnya, juga dokter spesialisnya, kemudian konsultannya juga dari, karena kalau dari konsultannya itu dari Kolegium Fertilitas Endokrinologi dan Reproduksi. Nah, itu sedikit tentang profil dari dokter pembicara kita ya. Untuk topik kita hari ini, kita akan membahas poin penting apa saja yang dibutuhkan untuk pasangan suami istri nutrisi yang baik saat program kehamilan. Nanti peserta boleh memberikan pertanyaan di kolom komentar, nanti akan dibantu untuk jawab sama dokter pembicara kita. Oke, dokter, kita balik nih ke tema kita. Nutrisi apa saja ya dok yang sebenarnya baik untuk kehamilan? Jadi sebenarnya kalau ditanya nutrisi apa saja yang baik, segala sesuatu makanan yang sehat itu sebenarnya baik sih ya untuk program kehamilan. Cuman masalahnya sekarang rata-rata orang itu sudah pola hidupnya sudah berbeda gitu ya, lifestyle sudah berbeda, pola makannya juga berbeda. Gitu. Jadi kita bukan berbicara tentang harus makan ini nih supaya hamil, bukan gitu. Kadang-kadang pasien suka nanya nih, dok apa yang maunya saya makan supaya hamil ya? Jadi seolah-olah makan ini banyak-banyak hamil deh gitu, bukan gitu sebenarnya. Tapi kita cenderung bagaimana supaya kehamilan itu lebih tinggi angka kemungkinan terjadinya dengan mengubah cara pola makannya. Gitu. Jadi mengubah lifestyle-nya diubah dengan pola makannya diubah gitu. Jadi yang kita selama ini cenderung nih suka makan junk food gitu ya, atau suka makan tinggi kalori seperti itu yang kita ubah gitu. Jadi nutrisi yang baik itu semestinya seharusnya dia rendah karbohidrat, tinggi protein gitu, dan kita membutuhkan juga beberapa vitamin, mineral, suplemen yang akan membantu meningkatkan kesuksesan dari program hamil itu sendiri. Jadi nutrisi yang lengkap itu harus dimiliki oleh kedua pasangan. Iya benar. Jadi memang semua memang dia efeknya berbeda-beda ya antara si bapak dan si ibu ya. Tapi itu semua tetap mengacu arahnya sama. Ya, arahnya ya supaya program hamilnya berhasil. Jadi kalau misalnya dari si laki-laki, pasti yang pertama kita harapkan itu adalah kualitas spermanya bagus. Kan gitu. Nah, bagaimana caranya supaya kualitas spermanya bagus? Ya salah satunya dengan perbaikan dari pola hidupnya tadi. Gitu. Nah, pola hidup mana yang biasanya harus kita perbaiki? Kalau dari pihak si laki-laki nih ya, kebiasaan rokok yang kita kalau saya sih nggak bilang dikurangin ya, saya bilang di stop. Gitu. Kemudian minum alkohol, gitu ya, itu juga tidak boleh. Kemudian juga kebiasaan minuman yang tinggi kafein ya. Jadi bukan seperti kopi gitu ya, tapi itu bukan berarti tidak boleh sama sekali gitu ya. Tapi kalau hanya 1-2 gelas per hari itu masih dalam batas wajar. Ya, tapi kalau sampai 6 gelas per hari itu nggak dianjurkan. Gitu. Kemudian juga untuk meningkatkan kualitas spermanya kita anjurkan memakan makanan
yang banyak mengandung vitamin, terutama banyak mengandung antioksidan. Itu untuk meningkatkan kualitasnya. Nah, untuk si ibunya juga kita harus menyeimbangkan pola makannya, sama seperti yang saya katakan di awal tadi. Si ibunya sebaiknya mengkonsumsi rendah karbohidrat, tinggi protein, ya. Jadi itu yang dibutuhkan. Kemudian juga membutuhkan suplemen yang lain, vitamin dan mineral. Sama juga seperti si bapak tadi juga membutuhkan dia antioksidan juga, ya. Yang saat ini memang itu lagi cukup banyak diteliti, ya. Dimana kita tahu nih di kita tuh banyak radikal bebas, banyak gangguan gitu, ya. Jadi salah satu yang untuk counternya itu diperlukan antioksidan seperti vitamin C, vitamin E, gitu ya, juga macam-macam lah ini, ya. Jadi itu kita anjurkan untuk dikonsumsi oleh pasangan. Gitu. Termasuk juga asam folat. Jadi kita biasanya tuh ya suka kasih itu pada saat program untuk hamil, kita kasih asam folat. Tapi kadang-kadang pasien itu sedikit salah ini, ya, salah persepsi, seolah-olah dikasih asam folat itu supaya hamil, padahal bukan. Ya. Asam folat itu bukan fungsinya untuk membuat dia supaya hamil, bukan. Tapi perencanaan kehamilan memang dianjurkan untuk mengkonsumsi asam folat prakonsepsi. Kenapa? Untuk mencegah cacat pada janin. Jadi berbeda tujuannya gitu, bukan untuk bikin dia supaya hamil. Jadi lebih mendukung ke bayinya nantinya. Bener, karena memang rata-rata kalau diperiksa tuh kita nih banyak yang kurang asam folat sebenarnya, ya. Karena konsumsi kita yang jarang makan ikan seperti itu. Efeknya lebih ke bayi, ya. Jadi diberikan pada saat sebelum hamil, ibu ingin melakukan program kehamilan. Terus balik lagi, apakah herbal itu juga mendukung, dok, kelengkapan nutrisi untuk pasangan suami istri? Ini herbal ini maksudnya apa dulu? Yang memang obat-obatan herbal lah yang banyak dijual, dan pasti kan orang bilang, bagus nih minum ini, bagus nih, yang sifatnya herbal. Jadi banyak dikatakan obat herbal itu kalau asalnya dari tumbuhan itu dikatakan obat herbal, ya kan, obat apapun itu. Dan kadang-kadang kita tidak tahu sebenarnya kandungannya apa, kandungan lainnya apa, kita nggak tahu juga, ya. Jadi obat herbal ini termasuk dalam obat jamu-jamuan. Ya, benar gitu. Jadi namanya obat herbal tidak seperti obat medis yang lain yang penelitiannya juga sampai level tertentu. Jadi obat herbal itu penelitiannya cuma sampai level seperti jamu gitu, nggak diteliti benar-benar apakah efek ininya, efek sampingnya apa segala macam, nggak sampai seperti obat medis atau obat lainnya, obat yang medis, ya, sesuai dengan ininya. Kan ada acuannya, ya, untuk penelitian obat-obat. Nah, jadi kita nggak tahu sebenarnya kalau dibilang obat makan obat herbal ini nanti bisa hamil, obat herbal yang mana dulu, gitu. Dan saya pernah baca satu penelitian tentang obat herbal, ya, memang dia tujuannya bukan untuk buat hamil nih. Nah, saya lupa penelitiannya di negara mana, tapi bukan di Indonesia. Ternyata setelah jangka panjang mengkonsumsi obat herbal itu justru menurunkan kualitas sperma, gitu. Walaupun memang obat herbalnya itu bukan tujuannya untuk program hamil, ya, tapi ternyata obat herbal itu yang diteliti itu, saya nggak boleh sebutkan mereknya, itu ternyata menurunkan kualitas sperma. Jadi saya selalu bilang hati-hati dengan perkataan obat herbal, obat tradisional, gitu, ya, karena kita nggak benar-benar tahu efeknya apa, karena tidak diteliti benar-benar sampai sejauh itu. Kalau mindset mereka itu alami. Ya, kesannya herbal itu alami, padahal belum tentu. Wah, benar banget, dok. Jadi, dok, untuk persentase nutrisi yang baik itu berapa persen, dok, pengaruhnya untuk program?
Jadi kalau kita bilang persentase bukan secara langsung ya. Jadi dengan dia mengatur nutrisi untuk pola hidup dia yang akhirnya akan harus berubah dengan konsumsi makanan yang berubah, itu kan otomatis akan mengubah mengubah keadaan kondisi tubuhnya, gitu. Jadi contohnya begini, beberapa pasien kita yang dengan BMI-nya cukup berlebih atau bahkan kurang, ya BMI itu body mass index, indeks massa tubuh. Ya, jadi kita selalu itu setiap pasien yang mau program hamil kita kan selalu timbang berat badan, ukur tinggi badannya berapa, kita hitung body mass indexnya gitu. Jadi berdasarkan penelitian kalau body mass indexnya itu di atas 25 kg per meter kuadrat ataupun di bawah 19, berarti kurus banget tuh kalau di bawah 19 ya, itu biasanya angka kehamilan itu cenderung rendah gitu. Jadi dengan kondisi yang seperti itu banyak yang terganggu gitu. Apalagi terutama untuk yang di atas, yang lebih itu biasanya terjadi ada yang kita kenal dengan sindrom metabolik, sering terjadi PCOS, ya kan? Nah, gangguannya apa? Tidak terjadi ovulasi, tidak dihasilkan sel telur yang siap untuk dibuahi, itu dia. Jadi nggak hamil ya gitu. Gimana mau hamil kalau sel telurnya nggak ada yang mau dibuahi, gitu. Nah, jadi arahnya ke situ. Dengan kita memperbaiki pola makannya, lifestyle-nya diubah, jadi bukan hanya pola makan, dia juga kita anjurkan untuk olahraga, ya olahraga yang ringan lah ya, jangan pakai olahraga berat. Nah, otomatis dengan nanti body mass index-nya juga mencapai ideal, kita harapkan semua yang mungkin dia keadaan hiperinsulin, keadaan ininya semua sindrom metabolik segala macam itu bisa berubah. Gitu. Dari nutrisi tadi. Iya, dari pengaturan nutrisinya tadi. Gitu. Jadi kalau misalnya yang kita kan selama ini ya, kalau misalnya orang Indonesia lah pada umumnya kita bilang ya makan tuh nasi 1 piring, gitu kan. Kemudian ambil lauk dikit, ambil sayurnya dikit. Pokoknya kita mindsetnya itu makan harus nasi utamanya seperti itu. Karbohidratnya cukup banyak. Jadi itu yang perlu kita ubah. Nasi itu karbohidratnya nggak terlalu banyak. Jadi menurut ahli gizi, jadi kalau kita makan nasi itu cukup satu kepal tangan ini itu cukup. Lebih banyak seharusnya itu kan nasinya, kemudian sayurnya seperempat piring, ininya seperempat piring, ininya cukup seperempat. Itu yang diatur. Jadi bukan harus kita makan tertentu. Kalau kayak dulu sering tuh kalau biar cepat hamil suruh makan toge terus ya, makan toge 1 kilo gitu kan, akhirnya pengaruh gitu nggak hamil juga gitu. Belum kan. tentu berarti ya. Juga. Karena sebenarnya apa dari toge itu kita harapkan apa? Arahnya ke yang tadi juga sih sebenarnya. Kandungan dari si toge itu banyak mengandung vitamin E gitu kan. Kembali ke si cerita antioksidan tadi. Jadi kalau si antioksidan itu kan ceritanya udah sampai ke cerita perbaikan dari DNA-nya gitu. Jadi ke arah situ sih sebenarnya. Cuman daripada disuruh makan toge 1 kilo, mendingan makan tablet vitamin E 1 biji gitu sepertinya ya. Itu dia. Jadi yang persentase yang Neta maksud itu tuh 1 sampai 100 untuk melakukan program kehamilan. Nutrisi ini dong, kalau dia sudah baik cara melakukannya si pasangan ini, berapa persen dong membantu kemungkinan dia? Jadi kita nggak bisa bilang si nutrisi sekian persen membantu, enggak, karena kan banyak faktor lain yang juga berperan gitu ya. Jadi selama tercapai dengan dia pola hidupnya tadi, jadi contohnya aja seperti gini ya, yang cara gampang, misalnya orang dengan berat badan berlebih gitu ya, kemudian dia menurunkan berat badannya, ya menurunkan berat badan, yang misalnya kalau yang berat badannya berlebih ini sudah dengan terganggu lah misalnya haidnya gitu ya, dengan menurunkan berat badan selama 6 bulan, biasanya pola haidnya akan kembali normal dalam waktu 6 bulan.
sangat mempengaruhi. Jadi bagaimana dok pasangan suami istri tahu kalau dia itu sudah mencukupi nutrisi? Jadi kalau itu kita lihat aja dulu ya, seimbang nggak ya ininya, ideal nggak postur tubuhnya. Nah itu yang pertama, untuk melihat keseimbangan antara si karbohidrat dan protein tadi, itu pertama ya. Kalau seandainya tidak seimbang ya, biasanya kita anjurkan untuk diet. Untuk diet dengan catatan dengan mengatur pola makan, bukan dengan obat-obatan diet. Nah itu dia. Jadi pola makannya diatur dengan olahraga. Kemudian memang pada umumnya ya kita itu memang kekurangan beberapa vitamin ya, yang memang mungkin kalau kita harus memeriksa ini semua dia dengan mahal. Gak mungkin kan kita periksa ini kurang apa enggak, ini kurang apa enggak, ini kurang apa enggak, ini kurang. Tapi jika dibutuhkan ya bisa saja ya. Iya, bisa aja diperiksa, cuma kan jadi mahal. Jadi biasanya memang dokter akan memberikan langsung gitu. Ini yang biasanya memang secara penelitian secara umum itu biasanya kurang. Dikasih vitamin E, dikasih suplemen. Jadi dok, untuk kebanyakan pasangan suami istri, apakah pasangan yang ingin melakukan program kehamilan itu nutrisinya yang dibutuhkan mereka itu sama semua atau berbeda-beda? Tergantung kondisi ya. Dilihat dari apa? Ya dilihat dari keadaan pasangannya, keadaan pasiennya. Ada penyakit penyerta enggak? Ada kondisi lain yang mengikuti enggak? Seperti apa? Misalnya dia mungkin dengan ada gangguan toleransi glukosa misalnya, gitu. Atau misalnya dengan diabetesnya, tensinya, benar gitu. Jadi kan kita juga bukan hanya dari posturnya saat itu, tapi kan kita juga lihat kondisi kesehatan. Iya. Jadi pasti berbeda-beda ya. Pasti berbeda-beda. Biasanya itu harus dikonsultasikan ke dokter kandungan atau ada dokter yang lain? Ya. Kalau di kita sampai saat ini kita masih ke dokter kandungannya ya, bisa ya melakukan dokter. Nah untuk wanita dok, yang seperti dokter bilang itu obesitas, apakah program kehamilannya juga ada perbedaan mungkin suami dan si istrinya gitu, jika mereka dua-duanya obesitas? Jadi kalau obesitas memang dari segi suami dan istri itu kan beda-beda ya. Kalau dari segi suami untuk program hamil sebenarnya paling gampang sih pemeriksaannya, kita bilang gitu ya. Begitu sekalipun dia obesitas, kalau misalnya kebetulan spermanya bagus dan dia tidak ada kesulitan untuk memasukkan ke istrinya sih nggak ada masalah sebenarnya ya. Tapi kalau misalnya kualitas spermanya juga nggak bagus dengan kondisi di obesitas itu, ya biasanya kita akan menganjurkan untuk menurunkan berat badannya juga, gitu. Dengan ya mengatur pola makan seperti tadi. Nah untuk si ibu otomatis memang kita akan selalu menyuruh untuk menurunkan berat badan, karena kondisi pada saat kita lakukan program itu nggak bisa dinilai sebelumnya 100% bisa, nggak bisa seperti itu. Beda dengan kita analisa sperma, kita ambil spermanya kan bisa gitu. Sementara untuk perempuan kan nggak bisa kita ambil telurnya, jadi nggak bisa gitu. Tetap harus kita ini sama berjalan program hamil seperti apa gitu. Karena untuk pasien-pasien yang obes ya biasanya lemak itu sendiri akan merusak dari kualitas dari sel telur, dari oositnya gitu. Jadi jarang ada sel telur yang berkembang dengan baik gitu. Jadi pasien-pasien obes itu kadang-kadang sering serangkaian tuh dengan kondisi PCOS, sering bersamaan terjadi walaupun nggak selamanya ya. Jadi di situ banyak sel telurnya banyak gitu. Kalau yang PCOS itu sel telurnya banyak gitu. Nah, tapi kualitasnya biasanya nggak bagus
Kita tetap harus dilihat lagi. Ya, jadi tetap kita harus supaya ini menjadi bagus, apa yang kita kerjakan, kita turunkan, kita suruh turunkan berat badannya. Gitu. Jadi memang kalau idealnya ya seseorang pada saat dia mau program hamil itu memang 60 hari sebelum itu harus diatur gitu kan, diatur lifestyle-nya bagaimana, kualitasnya bagaimana gitu ya, kualitas makannya seperti apa gitu kan. Jangan dia makannya cuman memang tinggi protein sih tapi makannya junk semua seperti itu. Paling nikmat itu ya. Tapi kan terkadang ada yang dia obesitas tapi bisa hamil juga. Bisa. Memang tidak ada statement yang mengatakan bahwa orang obesitas tidak bisa hamil. Bisa. Kebanyakan. Tapi itu menurunkan, gitu, menurunkan angka kehamilannya. Jadi bukan berarti tidak bisa, tapi dibandingkan antara, misalnya nih dilakukan penelitian nih antara yang obesitas dengan yang non obes, gitu kan, angka kehamilan pasti akan lebih tinggi dengan kondisi yang sama ya, tidak ada penyulit, tidak ada apa. Angka kehamilan lebih tinggi pada yang non obes. Berat badan ideal berapa dokter agar kita bisa tinggi badan dikurangi 100 kurang 10%. Betul kita tahu. Itulah berat badan. Jadi tergantung dari. Oke dokter. Terus ada pertanyaan dari peserta dari Bu Ayu. Selamat pagi dokter, izin bertanya. Apakah mungkin ini sedikit ini yang lari dari topik. Untuk saya yang hamil 2 minggu, nutrisi yang baik untuk janin saya pasti. Jadi ini untuk ibu hamil ya, bukan untuk program hamil ya. Jadi saya selalu bilang tuh sama pasien saya yang lagi hamil, yang penting makan makanan sehat. Gitu. Makan makanan sehat, 4 sehat 5 sempurna. Gitu. Jangan menganggap makan untuk 2 orang. Ya. Jadi banyak juga ibu hamil karena dia menganggap dia sudah mengandung nih. Jadi kan makan buat dia sama buat janinnya. Itu nggak boleh. Ya, jangan makan untuk 2 orang. Tambahkan porsinya 30% dari yang normal. Nah, itu tambahannya. Jadi jangan langsung kali 2 piring, jangan seperti itu ya. Kemudian makan makanan yang matang, ya harus yang matang. Karena kita takut adanya toksoplasma seperti itu. Jadi kalau misalnya seperti bakar-bakaran, ya sate-sate, kemudian salad yang mungkin kita tidak bisa jamin kebersihannya, ya itu sebaiknya dihindari. Di luar itu banyak makan buah, sayur dan buah. Kemudian juga biasanya dokternya akan memberikan asam folat tadi. Nah, asam folat itu dianjurkan ya, untuk mencegah cacat pada janin tadi. Dan biasanya juga akan ditambahkan dengan tablet zat besi, ya, yang biasanya diberikan bila itu sudah tidak mual lagi. Karena beberapa tablet zat besi itu biasanya akan menambah mual ya. Nah, jadi biasanya dokter berikan kalau mualnya udah hilang dikasih tablet zat besi. Kemudian juga saya selalu menganjurkan sama pasien saya menghindari, terutama pada yang hamil muda nih ya, hamil muda kan sering mual gitu ya. Jadi saya selalu menganjurkan hindari makan makanan yang cukup merangsang, seperti yang terlalu pedas, terlalu asam, atau soda-soda gitu ya. Mungkin pada saat dimakan tuh enak tuh, mualnya hilang gitu. Tapi setelah itu justru akan merangsang lagi, asam lambungnya semakin meningkat, mualnya makin bertambah. Jadi intinya sebenarnya untuk ibu hamil, ya masih 2 minggu, masih kecil, sebenarnya nggak ada makanan khusus yang harus dikonsumsi, ya cukup makanan sehat dan konsumsi vitamin yang diberikan oleh dokter. Dan dari makanan-makanan yang tidak matang ya? Dari makanan yang tidak matang. Oke, jelas ya Ibu Ayu ya. Jadi dokter, untuk makanan yang tidak matang seperti dokter bilang tadi, apakah itu juga berpengaruh untuk yang mau program? Kalau arahnya ke arah toksoplasma tadi, nggak ada pengaruhnya ya sebenarnya. Jadi kita pun misalnya nih kita niat terkena toksoplasma gitu ya, nggak ada pengaruh yang cukup bermakna untuk kita terinfeksi. Mungkin kita hanya merasa demam-demam ringan, seperti nggak ada apa-apa gitu.
Tapi bila itu terinfeksi pada ibu hamil, itu berbahaya untuk janinnya. Gitu, bisa mengakibatkan cacat pada janin. Gitu. Risiko paling fatalnya apa untuk berjanin? Meninggal di dalam misalnya seperti itu. Jadi berbahaya kalau kita terinfeksi pada saat kita sedang hamil, itulah intinya, karena berbahaya ke janin. Tapi kalau misalnya sekarang kita terinfeksi, ya tubuh kita akan melangsungkannya, gejalanya itu ya demam ringan yang akan sembuh sendiri. Oke, dokter. Ini pertanyaan lagi, dok. Jika wanita yang sudah pasangan suami saya sudah melakukan nutrisi yang mereka mungkin merasa baik, anjuran dari dokter juga sudah, tapi belum hamil juga, itu gimana? Jadi kan nutrisi itu kan hanya sebagian tuh dari faktor yang mempengaruhi, gitu. Jadi kan banyak masih faktor lain yang memang harus kita periksa. Iya, benar. Jadi balik lagi ke cerita kita dulu nih berapa bulan yang lalu, gitu kan, faktor resiko apa, faktor apa yang mempengaruhi angka kehamilan, kan gitu. Nah, salah satu yang tadi, yang nutrisi itu sebenarnya dapat berpengaruh ke pola hidupnya tadi, kan seperti itu. Tapi kan bukan cuma itu ceritanya, bukan cerita nutrisi saja gitu ya. Tetap ada cerita kondisi ibunya bagaimana, kondisi bapaknya bagaimana, ya kan, kualitas hormonnya bagaimana, saluran telurnya bagus apa enggak, ada gangguan lain apa enggak, ya kan, apakah misalnya dia ada miom, ada kista, endometriosis, atau segala macam. Jadi enggak terfokus hanya di situ. Terus banyak pengecekan lagi berarti. Iya, benar. Oke, jadi poin apa saja dok yang paling penting selain nutrisi untuk membantu kita cepat memiliki momongan? Jadi kalau dibilang banyak yang penting, semua penting sepertinya ya. Contohnya dokter selain nutrisi. Ya kondisi kesehatan pasangan, ya kan, gaya hidup juga begitu ya. Jadi kan kalau kita bilang jangan terfokus hanya di nutrisi, aku udah makan bagus ini, udah banyak makan vitamin ini, makan selenium, seng, koenzim 10, apa segala macam, vitamin C, vitamin E, kok nggak hamil, yang ada aku tambah berat badan, katanya seperti itu, ya kan. Nah, jadi bukan hanya itu, dilihat dulu apakah ada hal-hal lain yang menyertai. Makanya selalu kita anjurkan, kalau pasangan sudah 1 tahun menikah dengan berhubungan rutin tanpa menggunakan kontrasepsi, tapi tidak terjadi kehamilan, itu kita harus selalu datanglah untuk dilakukan pemeriksaan. Harus konsultasi dokter terlebih dahulu. Benar. Oke, dokter, ini ada pertanyaan lagi dari dokter. Pagi dokter, saya usia 27 tahun. Berat badan saya sekitar 50, tapi nutrisi sudah cukup baik dan sudah berkonsultasi, tidak dibilang dokter, sudah berkonsultasi dengan dokter, tapi masih sulit hamil. Apa yang harus saya lakukan dokter? Sudah dijelasin sedikit gitu. Nikahnya berapa lama? Tidak dijelaskan ya. Jadi tergantung ya, karena kan katanya sudah konsultasi dengan dokter ya, jadi kita nggak tahu. 27 tahun 56 ideal sih, Pak. Sebenarnya sih ideal ya, cuman ya itu apa, ada kondisi hasil pemeriksaannya apa. Jadi dikatakan sudah konsultasi ke dokter pasti sudah melakukan pemeriksaan. Cuman yang sedikit sering terjadi kejadian pasien yang datang ke kita ya, yang sudah konsultasi ke dokter sebelumnya, saya sudah diperiksa dok, nggak ada apa-apa, katanya kayak gitu. Oh iya, pemeriksaannya apa aja yang sudah dikerjakan? Ternyata hanya sampai sebatas USG gitu. Jadi kadang-kadang pasien sudah puas pada saat dikatakan USG normal nih, nggak ada miom, nggak ada kista, udah di situ nggak dilanjut gitu ya, nggak datang lagi ke dokternya. Padahal bukan hanya sebatas itu pemeriksaan ya. Dari pihak istri sendiri kita harus tahu saluran telurnya bagus apa enggak.
Kalaupun dia rahimnya normal, induk telurnya normal, tapi saluran telurnya tidak normal, gimana caranya si sel telur mau ketemu sama sperma? Kemudian, apakah pernah diperiksa dia ada ovulasinya atau tidak? Gitu. Ada sel telur yang berhasil dikeluarkan siap untuk dibuahi apa enggak? Kemudian, apakah sperma dari suaminya sudah pernah diperiksa? Jadi makanya itulah yang harus dikerjakan setidaknya. Jadi kalaupun misalnya Ibu Putri, Putri tadi sudah berkonsultasi ke dokter, mungkin perlu diperjelas lagi gitu ya, konsultasinya sampai sejauh mana, gitu. Apa saja yang sudah dilakukan. Tapi biasanya sih kalau misalnya pernikahannya masih di bawah 1 tahun, apalagi usianya masih muda, tadi ya 27, dokter tidak menganjurkan periksa macam-macam biasanya. Ya, karena pasien pun kalau datang ke saya tuh ya, nikahnya misalnya baru 3 bulan gitu ya, udah nggak sabar nih kok. Belum lagi nanti mertuanya bilang kok nggak hamil-hamil, tetangga sebelah begitu langsung hamil gitu ya. Saya selalu bilang nggak usah periksa-periksa dulu. Tunggu 1 tahun, yang penting berhubungan rutin, ya yang kita katakan rutin itu 2-3 kali dalam seminggu, ya itu yang kita katakan rutin. Kadang-kadang kita rutin tuh 1 kali seminggu itu nggak rutin namanya. Ya. Yang kita katakan benar itu frekuensi berhubungan 2-3 kali dalam seminggu. Itu telah menikah selama 1 tahun, tapi tidak terjadi kehamilan, itu baru kita lakukan pemeriksaan. Tapi kalau misalnya dia masuk berapa bulan, saya biasanya suruh pasiennya kecuali usianya sudah tua, di atas 35 tahun, atau dia ada penyakit terdahulu atau pernah riwayat operasi sebelumnya. Nah, misalnya ada gangguan haid, misalnya ada nyeri haid, atau ada dia tahu pernah diperiksa gitu ya, dulu ada kista, ada nyut, boleh. Itu kita lakukan pemeriksaan lebih awal. Tapi kalau misalnya nggak ada apa-apa, nggak ada keluhan, nikahnya juga baru berapa bulan, suruh pulang aja. Saya biasanya gitu, saya suruh pulang, suruh honeymoon dulu, suruh senang-senang dulu, tapi lagi baru datang gitu. Jadi duitnya mau jalan-jalan ya dok? Iya benar. Tiba-tiba nanti datang lagi sudah kontrol hamil gitu. Ya, itu ya, itu dulu Putri ya. Nah ini pertanyaan dari Bu Sofi, dokter. Saya sudah melakukan nutrisi untuk program kehamilan saya dok, tapi saya malah makin gemuk. Apakah saya mengurangi nutrisinya dok atau seperti apa? Nah, makin gemuk. Justru jadi pertanyaan nih yang dilakukan ibu itu apa kok malah makin gemuk kan gitu? Ya kan kadang-kadang, saya makan vitamin ini dok, malah tambah gemuk gitu. Memang beberapa vitamin membuat kita selera makan bertambah. Contohnya apa saja? Vitamin-vitamin yang kita konsumsi ini kadang memang ada yang meningkatkan selera makan. Gitu. Tapi kan meningkatkan selera makan bukan meningkatkan berat badan. Ngerti bedanya kan? Nah, berarti kalau misalnya selera makan itu bisa kita tahan, berat badan kita kan nggak bertambah. Iya benar kan? Bagaimana caranya berat badan kita nambah kalau nggak ada yang masuk? Iya. Itu dia. Jadi sering tuh pasien menyalahkan, iya saya dikasih ini, jadi gemuk katanya gitu. Nah, kita pancing lagi nih, kita tanya lagi, ibu makannya seperti apa? 3 kali sehari cukup? Atau ada makan di antara waktu itu ada makan, ngemilnya berapa kali? Seperti ini. Nah itu berat badannya kalau setiap 2 jam makan dengan porsi yang lumayan. Ya pasti lah ya. Iya. Ya sih benar juga. Jadi kita harus diatur lagi ini makan hari ini apa. Jadi memang yang program hamil lebih sulit daripada sudah hamil ya dok ya, program nutrisinya ya. Tapi ya itu sebenarnya sih tergantung kebiasaan. Jadi kalau memang pola hidup kita sudah terbiasa, biasanya sih awal-awalnya yang agak susah ya, susah mengatur supaya dietnya begini, dietnya begitu gitu ya. Tapi begitu sudah berjalan, biasanya enggak. Terbiasa ya? Iya, terbiasa. Dokter tadi bilang vitamin itu bisa membuat kita jadi nafsu makan, itu vitamin apa? Apa mungkin salah vitaminnya atau berlebihankah vitaminnya? Enggak sih, memang kan merangsang ya. Jadi jangan salahkan vitaminnya, salahkan kitanya. Bagusnya mengkonsumsi vitamin itu
per harinya, per hari atau 3 hari atau gitu, ada jeda gitu dok untuk kita? Tergantung tujuan kita apa. Apakah itu untuk maintenance, ya hanya untuk ya hidup sehat lah kita bilang, atau memang kita dalam proses penyembuhan atau dalam proses pengobatan. Jadi kan berbeda-beda. Mungkin ada pertanyaan lagi dari Ibu Indri. Dokter, izin bertanya, saya lagi sedang melakukan program kehamilan. Sebelumnya saya adalah wanita yang mengkonsumsi alkohol banget. Apakah alkohol yang dulu diminum itu mempengaruhi dia sulit hamil sekarang? Nah, jadi memang belum ada penelitian ya kalau dikatakan alkohol yang dulu jangka berapa lama, apakah itu ada merusak di masa sekarang ya untuk ini ya untuk organ reproduksi ya, itu belum ada penelitian tentang itu. Jadi yang saat ini sedang berlangsung adalah konsumsi alkohol saat ini untuk organ reproduksi. Kalau misalnya pengaruh dari konsumsi alkohol itu misalnya untuk kerusakan saraf atau apa segala macam itu nggak bisa saya jelaskan. Tapi kalau untuk yang organ reproduksi seperti untuk cerita rahimnya, itu yang kita ini adalah konsumsi saat ini. Itu tidak mempengaruhi apapun yang dilakukan sebelumnya ya dok. Kalau dia belum tahu, belum. Intinya ya kalau dia memperbaiki, dia konsultasi lagi ke dokter, kemungkinan bukan itu sih penyebabnya bisa jadi. Wah mantap banget dokter. Jadi dokter, untuk peserta yang mungkin ingin atau baru ingin melakukan program kehamilan, langkah apa saja dok biar para pasangan ini tidak salah langkah mengambil nutrisi yang baik untuk mereka? Apakah harus konsultasi dulu ke gizi atau ke dokter atau gimana? Sebenarnya kalau ini masih dalam batas tidak terlalu ekstrim ya, tidak seperti misalnya berat badannya sampai 100 kilo gitu ya, atau terlalu kurus gitu ya, hanya dengan mengatur pola makannya aja sih bisa aja. Seperti yang saya sebutkan tadi, rendah karbo, ya rendah karbo bukan anti karbo ya, bukan kayak diet yang sekarang yang katanya sama sekali nggak makan karbo, nggak juga, karena kita butuh, nah tetap butuh. Jadi rendah karbohidrat, tinggi protein, itu aja yang penting untuk yang bisa dikonsumsi secara sendiri tanpa nggak perlu hitung-hitungan macam-macam gitu ya. Jadi karbohidrat itu cukup sekepalan tangan, bukan sekepalan apa sih namanya ini, segini ya. Kemudian nasinya cukup segini, kemudian diperbanyak untuk lauk, untuk ikan dan sayurnya. Jadi jelas ya nutrisinya itu yang seperti apa yang sebenarnya kita butuhkan. Di sampingnya tadi untuk mendapatkan yang lain-lain, antioksidannya boleh kita konsumsi seperti dari anggur, kemudian alpukat, kemudian tomat, itu yang banyak, buah-buahan yang banyak mengandung. Oke dokter, wah bagus banget dok hari ini dok materi kita tentang nutrisi ya dok ya. Jadi udah nggak terasa dok, waktu kita udah habis, untuk pertanyaan dari peserta juga sudah kita jawab. Dok, sebelum mengakhiri dok, pesan apa sih dok yang perlu kita sampaikan ke peserta yang udah bergabung, yang ingin melakukan program dok, pesannya? Pesannya yang pertama kalau kita ingin melakukan program hamil itu, pertama kita harus mempersiapkan diri dengan benar ya, tidak saling mencari siapa yang salah. Oke, benar banget. Yang paling penting ya, hindari stres, yes. Ya, kemudian ikutilah pola hidup yang sehat. Mudah-mudahan dengan kita lebih rileks, doa, mudah-mudahan berhasil. Ya. Tuh ada di dokter ini dan bagus banget ya dok ya. Nah terima kasih buat peserta yang sudah bergabung. Terima kasih juga dokter udah sharing ke kita. Untuk acara hari ini ada souvenir untuk peserta. Nanti di SS screenshot ya acara kita, boleh kirim ke WhatsApp yang ada di bio. Nanti
nanti akan kita bantu untuk balas masalah souvenirnya. Oke, buat peserta yang ingin konsultasi ke dokter pembicara kita hari ini mengenai nutrisi atau program kehamilan atau bayi tabung, IVF dan inseminasi ya dokter ya, bisa ke Rumah Sakit Murni Teguh di Jalan Jawa nomor 2 Medan, Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai pukul 3 sampai jam 7. Pukul 3 sampai jam 5 sore. Sampai jam 4. Oh, jam 2 sampai jam 4. Oke, sorry. Jadi dari Senin sampai Jumat jam 2 sampai jam 4. Dan hari Sabtu itu dengan on call dulu ya terlebih dahulu. Dengan perjanjian. Oke. Jadi boleh chat ke kontak bio yang ada di Instagram kita. Oke dokter, terima kasih banyak udah sharing hari ini dok. Semoga tema kita hari ini bermanfaat untuk pasangan yang ingin dan sudah melakukan program kehamilan. Saya Nita dan Dr. Aida pamit undur diri. Jika ada salah dan kata mohon dimaafkan. Kita akan kembali lagi untuk sharing lagi tentang kesehatan program kehamilan berikutnya. Saya Nita dan Dr. Aida pamit undur diri. Sampai jumpa. Sampai jumpa.